Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Jemaat kekasih Kristus, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kebaktian perjamuan kudus di Gereja Maranatha dilaksanakan pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 9 dan syukur perjamuan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Pendeta Ibu Alin Takaria L. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudara Marioni dan Valentino. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 2 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Demikian atas pembimbing kita, Efesus 1 pada ayatnya yang ketiga. Dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara,
Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengar berita firman Tuhan yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Efesus 1, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan kami bacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Efesus 1 ayat 3 hingga ayat ke-14 dengan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan
waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang paling pertama selamat tahun baru lah untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus pun sayang Bapak Ibu, saudara dan Bita so ada di tahun ini. Sampai di hari yang kedua ini dengan sing kurang apa-apa lai. Duduk di rumah gereja Maranatha dengan segala Tuhan pun baik. Dengan satu yakin saja, satu percaya saja bahwa Tuhan Yesus akan hentar kita terus untuk mewujudkan banyak hal yang merupakan doa dan gumulan bersama kita. Bapak Ibu, membaca surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus 1 ayat 3 sampai pada ayat 14 ini, maka kita sekarang ini dibawa untuk memikirkan satu hal yang kita bilang. Kalau misalnya kita mau kasih apa-apa untuk orang, kita kasih dengan harapan. Mudah-mudahan dia pakai akan jual. Jangan kasih per orang. Lalu kalau dia pakai akan ketong hati paling senang. Tapi ketong akan menjadi sangat kecewa. Adalah ketika kasih dengan tulus, kasih dengan sungguh untuk yang bersangkutan, ketong kaget-kaget lah orang lain supake. Kecewa luar biasa. Bahkan sampai-sampai mungkin dari kekecewaan itu tidak hanya ada di sini dan di sini. Tetapi kekecewaan itu juga mungkin akan terkatakan lewat bibir mulut kita. Pasti kita akan bilang, kenapa kok begitu lain? Itu kan kita kasih per dia, kenapa mesti orang lain? Kalau memang kan simpang juga kah? Bagaimana kah? Dan seterusnya. Ada saja cerita kita kalau kita memberi kepada orang lain. Itu juga mungkin akan sama. Adalah ketika orang memberikan kepada kita, mereka juga akan memberikan dengan harapan yang sama. Dan mereka punya kecewa juga yang sama jika mungkin kita tidak menghargainya. Atau jika mungkin kita terima tetapi kita langsung memberikan kepada orang lain. Kecewanya mungkin akan sama. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita akan memahami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-14. Allah telah memberikan kepada kita cukup banyak. Allah telah menganugerahkan cukup banyak kepada kita. Pengorbanannya cukup besar bagi kita adalah sebuah pemberian yang tidak dapat dibayar oleh siapapun dengan apapun juga. Ketika Allah memberikan itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan hidupnya, segala sesuatu yang sungguh ia lakukan kepada kita setiap saat dan senantiasa. Bahkan Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Katakanlah saja bahwa ketika Tuhan menghentar kita sampai di tahun baru ini, di anak tangga yang kedua ini, mestinya
kita harus menjadi orang-orang yang berterima kasih. Dan mestinya kita menjadi orang-orang yang terus mengatakan kepada Tuhan, "Dangkebanyalai Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan telah tuntun, Tuhan telah hentar, Tuhan telah memimpin beta bahkan keluarga ini sampai di tahun baru hari kedua dengan tidak kurang satu apapun." Itu yang Rasul Paulus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Rasul Paulus lakukan ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menulis surat sambil mengajarkan kepada mereka, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengucap syukur kepada Allah. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah puji nama Tuhan. Itu tanda dangke ketemu bertuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah bikin terlalu banyak untuk Bapak Ibu Saudara dan juga untuk beta. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Tuhan sudah menuntun. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dan oleh karena itu, kita mesti menjadi orang-orang yang terus mengucap syukur. Jangan putus bilang syukur untuk Tuhan. Jangan putus bilang dangke fortete manis. Sebab cuma Tuhan saja maka tong ada sampai hari ini dan mampu untuk melakukan banyak hal dalam perjalanan hidup bersama kita. Itu pelajaran pertama kita, ada pada ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam, firman Tuhan di hari ini. Di mana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk jangan bosan-bosan bilang terima kasih buat Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk puji nama Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk bilang bahwa Tuhan itu baik dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga beta. Dengan demikian Bapak Ibu, kita juga akan semakin leluasa untuk belajar pada firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 yang menjadi pelajaran kedua kita di sore ini, minggu pertama bulan Januari ini. Kalau memang Rasul Paulus ajar gitu untuk bilang terima kasih buat Tuhan itu iya. Sebab Tuhan suka kasih paling banyak. Tuhan juga mungkin akan sama kecewa seperti Bapak Ibu dan juga beta. Adalah ketika kita menjadi orang-orang yang sangat bersungut terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah ketika Tuhan juga memberikan bukan saja jalan hot mix. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita jalan yang berbatu. Dan mungkin banyak kolangnya. Sana sini, muka belakang, kiri dan kanan. Kita mungkin tidak akan pernah bersyukur dengan itu. Kita tidak mungkin bersyukur dengan kegagalan kita. Kita tidak akan pernah bersyukur dengan kemalangan yang menimpa kita. Itu salah. Ketika kita belajar daripada Rasul Paulus yang menuliskan suratnya untuk menjadi sebuah pelajaran penting kepada jemaat di Efesus. Suka sing suka, senang sing senang, duka cita suka cita. Katakan untuk Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab bukan disuka saja Tuhan menaruh rencana indah. Tetapi sesungguhnya di balik kejatuhan kita, di balik kemalangan kita, di balik kegagalan kita, sesungguhnya Tuhan juga menuliskan rencana baik di sana. Sesungguhnya Tuhan juga sedang mengukir banyak hal yang indah untuk kita. Jadi beta mau ajar berketung. Masuk Januari ini, ketung belok ketung pun kata, kalau memang kemarin seng lulus CPNS, katakan untuk Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kebanya Tuhan Yesus. Kalau kemarin beta belum lulus, itu berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tempat itu bukan milik beta. Tetapi beta akan percaya dalam nama Yesus. Esok, lusa dan seterusnya. Tuhan akan memberi tempat yang cocok untuk beta. Layak untuk beta. Bahkan menempatkan beta untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau masuk tahun baru nih, masuk dengan hati yang sungguhnya sedikit tidak senang. Masuk tahun baru ini masuk mungkin dengan duka cita sendiri dalam tanda petik. Bukan saja karena ditinggal oleh orang-orang terkasih. Tapi duka cita dalam banyak hal. Jangan pernah bersungut. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan sing adil. Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan menghadirkan itu dalam beta punya kehidupan? Kenapa Tuhan memberikan patah hati? Kenapa Tuhan memberikan duka cita hati? Kenapa Tuhan cuma memberikan untuknya? Dan Tuhan tidak memberikan itu untuk beta.
hari ini belokkanlah dia. Ketika kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, katakan untuk Tuhan, terima kasih Tuhan, ada kemalangan ini, ada duka cita ini, ada patah hati ini, bukan tanpa makna, tetapi sesungguhnya syarat makna. Sebab beta percaya dalam nama Yesus, di muka sana bukan awan hitam, tetapi di muka sana Tuhan menyiapkan pelangi kasih untuk beta sampai di situ, menggapainya, dan kemudian menemukan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bilang dangke Tuhan. Disitulah beta belajar. Ketika kemalangan itu datang dan menimpa, beta pun hidup. Makanya Rasul Paulus bilang begini, ayat 7 sampai ayat 10. Kalau kamu adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kamu adalah orang-orang yang tahu bilang terima kasih kepada Tuhan, kalau kamu adalah orang-orang yang terus memuji nama Tuhan dalam segala hal, susah, senang, duka, tak duka kita, jatuh, bangun kita, itu karena satu hal, Tuhan menganugerahkan hikmat bagi kita. Dan oleh karenanya jangan pernah mengabaikannya, tetapi kenakanlah itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan beta. Tuhan kasih hikmat. Dan oleh karenanya jangan pernah mengabaikan itu. Setiap pagi belajarlah daripada Salomo, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, ini pagi hari, kaki ini belum melangkah keluar daripada rumah ini, dari rumah ini. Tapi Tuhan, beta tahu di muka sana bukan cuma senang. Di keluar rumah sana bukan saja sukacita, tapi juga ada grel di hati nanti Tuhan. Entah itu dari teman sekerja, entah itu dari teman kawan kita setiap waktu yang kita berjalan bersama dengannya, teman-teman pelayan dan seterusnya. Ada saja Tuhan, satu hari ini pasti ada. Tuhan kasih beta hikmat supaya beta tetap mengucap syukur. Orang-orang seperti itu Tuhan tempatkan dalam hidup beta sesungguhnya untuk satu hal, supaya beta terus menjadi orang yang belajar untuk menjaga hati. Ayat 7 sampai ayat 10. Yang paling pertama. Minta hikmat. Tuhan kasih. Tuhan anugerahkan. Supaya jika bisa jaga hati. Bisa manage banyak hal di hati ini dan di pikiran ini. Kata Rasul Paulus. Dengan hikmat itu kita mampu untuk memilah. Kita mampu untuk memilih jalan kita yang paling terbaik. Kita tidak akan pernah memilih untuk jatuh di dalam kesedihan yang berlarut. Atau bahkan masuk di dalam zona yang mana kita mempersalahkan Tuhan dalam banyak hal. Tetapi kalau kita menggunakan hikmat itu, berhikmat, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dapat jaga hati dan jaga pikiran, kata Rasul Paulus. Bukan saja jaga hati, jaga pikiran. Tapi ayat 7 sampai ayat 10, kita akan menjadi orang-orang yang menjaga langkah, tingkah kita, dan bahkan juga menjaga laku kita dalam perjalanan hidup setiap waktu, setiap hari, setiap saat dan ketika. Firman Tuhan Rasul Paulus bilang begini, kalau memang kamu berhikmat, itu berarti bahwa kamu harus mengucap syukur untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku kekuatan, kecerdasan, kemampuan. Dan oleh karena itu ingatkanlah kepadaku untuk terus menjadi orang-orang yang bekerja keras untuk hidup ini, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk suamiku, dan untuk seisi rumahku. Bekerja keras. Bukan menjadi orang-orang yang terus mengonggak-onggak kaki dan kemudian tunggu saja apa man datang dari langit. Oh, tidak seperti itu. Rasul Paulus bilang Tuhan telah menganugerahkan kepadamu kecerdasan. Tuhan telah menganugerahkan kepadamu kekuatan. Tuhan telah menganugerahkan kepadamu kemampuan untuk mengusahakan banyak hal. Kerja keras. Maju. Jangan pernah mundur. Jangan pernah takut dengan tantangan. Sebab sekali Tuhan izinkan, meskipun tantangan ada di depan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan memberikan kepadamu kemampuan untuk dapat melewatinya. Dan bisa untuk mewujudkan banyak hal. Mendapatkan banyak hal. Menerima banyak hal. Hasil daripada kerja kerasmu. Firman Tuhan kita di minggu pertama bulan Januari 2022. Yang paling terakhir.
Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat begitu banyak. Sampai pada akhirnya kita tidak mampu untuk menghitung berkat itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menghitung kesusahan setiap waktu. Karena susah sedikit tetapi berkat cukup banyak. Jangan menyangkal Tuhan pemberkat. Itulah bahasanya. Sebab berkat Tuhan terlalu banyak. Terlampau banyak. Sampai kita tidak bisa menghitungnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau susah kita bisa menghitungnya. Tuhan bilang kalau memang ia memberikan berkat bagi kita, menganugerahkan berkatnya untuk kita, memberikan itu semua untuk kita. Pelajaran kedua masih tetap ada pada ayat 7 sampai ayat 10. Jadilah berkat dalam sepanjang hari-hari hidupmu. Berbagilah dengan sesama setiap waktu senantiasa. Jangan pernah menutup pintu berkat itu daripada orang lain. Ada bilang ada, sing ada bilang sing ada. Tapi kalau Tuhan memang benar kasih, berbagilah kamu satu dengan yang lain. Berbagi berkat itu bukan cuma persoalan uang, tetapi berbagi berkat itu juga dalam berbagai macam hal. Tinggal kita menerjemahkannya saja. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita di hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, harus rajin-rajin bilang terima kasih. Sebab Tuhan Yesus tiap hari, Tuhan Allah tiap hari memberikan kepada kita anugerahnya, tuntunannya, hikmatnya dan Roh Kudusnya. Sehingga kita tidak akan pernah salah untuk menetapkan langkah. Yang kedua pelajaran kita di sore ini adalah, ingat kalau memang Tuhan memberikan itu kepada kita, maka kita harus bisa menjaga hati. Jaga pikiran kita, jaga tingkah kita, jaga laku kita, mau berbagi dan jadi berkat bagi orang lain. Selalu mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan selalu ada dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mariuni dan juga Valentino. Disilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebuah pujian akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati di tahun yang baru. Jadi di
dalam kehidupan ini. Datang silih berganti, penuh misteri. Satu hal yang kan ku jalani, mengisi hidup yang berarti, penuhi hari-hari dan mensyukuri semua yang telah ku alami, hanya karena kasih ilahi, hikmatnya yang tak terselami membuatku mengerti
Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil persembahan dipungut, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 dan seterusnya. Mari bersyukur semua.
Jemaat kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Sebab Engkau begitu baik dalam perjalanan hidup yang boleh kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak. Sebab tiap jam yang kami lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami ini jikalau bukan Tuhan tidak akan ada apa-apanya. Maka dari itu ketika di sore menjelang malam ini kami datang dan berdoa bergumul kepadamu. Kami taruh kehidupan kami utuh untuk-Mu Tuhan. Mari datang dan memberkati pergumulan-pergumulan bersama kami, pergumulan keluarga kami. Pergumulan bersama dengan anak-anak kami, pergumulan bersama dengan suami istri. Pergumulan bersama dengan seluruh apa yang kami kerjakan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan beri dan anugerahkan untuk kami. Kami percaya dalam nama Yesus bahwa Bapa yang kekal tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tapi Bapa yang kekal penuh dengan syukur akan tetap menyertai perjalanan hidup kami bersama. Maka dari itu Tuhan, kami minta ketika kami berdoa kepadamu jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Tetapi biarlah penyertaan kasih sayang-Mu itu tetap ada dan menyertai menaungi kami. Adalah bahkan ketika kami bersyukur kepada Tuhan. Negara ini pun, provinsi kami, kota kami tidak akan jadi sama seperti sekarang ini jikalau Tuhan tidak bersama-sama di dalamnya. Maka taruh hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan. Supaya semua mereka berhikmat dalam nama Yesus. Kursi yang Tuhan beri kepada semua mereka duduk siapapun mereka. Tidak kami sebutkan nama satu persatu. Tapi kalau kursi itu ada untuk mereka, berkatilah Tuhan. Supaya lewat kursi itu ada shalom damai sejahtera Allah bagi Indonesia, bagi Maluku dan bahkan juga bagi kota Ambon. Kami percaya dalam nama Yesus tidak ada yang tak mungkin untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, di gereja ini pun Engkau menyertai kami. Sehingga pelayanan kami di sore ini, di minggu pertama bulan Januari ini pun berjalan dengan skala baik. Seluruh pelayan yang mengambil bahagian dalam melayani Tuhan di sore ini, kami tahu itu semua karena hikmat daripada Tuhan. Kami masing-masing dapat mengerjakan pekerjaan kami dan pelayanan kami kecil seperti apapun di rumah gereja Maranatha sore ini. Dan kami percaya ketika kami pulang, ada berkat Tuhan yang melimpah atas kami ketika kami melakukan pelayanan-pelayanan kami hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua orang yang bergumul karena sakit. Dalam nama Yesus sembuhkanlah mereka. Kami bergumul bersama dengan semua mereka yang memasuki tahun baru ini dengan bertambah 1 tahun usia. Biarlah mereka memaknai itu sebagai berkat dan mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan Klasius Kota Ambon juga akan tetap diberkati oleh Tuhan. Untuk jadi berkat bagi semua orang. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus memberkati semua kami di kelas ini. Perjalanan hidup kami masih panjang. Kami taruh hidup kami untuk-Mu, bahkan persiapan perjamuan kudus tanggal 9 Januari. Tuhan Yesus memberkati persiapan-persiapan seluruh umat bersama dengan natsar-natsar perjamuan mereka yang mungkin mereka mempersiapkannya sejak hari ini. Kami tahu dalam nama Yesus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tapi penyertaan kasih sayang Tuhan itu akan tetap ada dan menyata atas mereka. Lalu Bapa, ampuni kami jikalau kami salah. Jangan Tuhan tinggalkan kami barang sedetik pun. Tapi ketika kami harus melangkah di minggu baru besok, tanggal 3 dan seterusnya. Mari Bapak, jangan pernah Tuhan berjalan di belakang kami. Tapi berjalanlah di depan kami Tuhan. Supaya langkah kami adalah langkah yang tepat di hadapan Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang berkenan bagi-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri.
Kita melakukan bersama nyanyian Kirun Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam Kau memerlukan-Mu. Saudara-saudara jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaklah memaknai kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus bilang berketung semua, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Oleh karenanya kita diberkati. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita di minggu pertama bulan Januari ini telah selesai. Kiranya semua kita pulang dengan berkat Tuhan sampai di dalam rumah, seisi rumah kita pun akan diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.